Ada yang unik di sini. Kalau kita masuk ke kamar mandi, ternyata ada akses juga yang bisa langsung masuk ke lantai ke kamar utamanya. Jadi kalau masuk kamar mandi sebelah sini, nah, tada, kita bisa keluar dari sini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini, dan di video kali ini aku mau ngajak home lovers buat jalan-jalan, lihat-lihat home tour rumah yang ada di belakang aku. Luasnya 6 x 13 meter ke belakang. Dari fasadnya aja udah kelihatan bakal inspiratif banget buat kamu. Yuk. Nah, kita mulai dari yang paling depan dulu, home lovers. Dari yang paling depan itu berarti pagarnya ya. Biasanya klaster itu nggak ada pagar, tapi di sini udah ada security, kemudian dikasih juga pagar seperti ini. Dia pakai sistem pagar lipat. Nah, tapi lipatannya sih di sini buat aku agak terlalu tebel juga, karena satu pagar atau 1 meter kurang lebih ke arah kanan dan ada 5 dilipat ke arah kiri. Oke. Nah, kekurangan pagar lipat sebenarnya kayak gini, home lovers. Kalau misalkan tidak simetris atau terlalu tebal ke satu sisi, di sini akan kurang enak dipandang. Kemudian yang keduanya dia kurang bisa diatur seperti ini, dan kalau ini sih apalagi ya, dia kalau tidak ada kuncian muka sendiri dan ini bisa ngalangin jalan, home lovers. Tapi ini mungkin hanya yang contohnya saja ya, karena kalau untuk rumah yang sebenarnya kita tinggalin dulu. Nah, satu lagi ya, kalau terlalu tebal ke satu sisi itu, biasanya engselnya sebelah sini tuh akan cenderung cepat rusak karena berat banget ini pagar. Dan satu tips lagi, kalau mau pengen pagar geser seperti ini, lebih enaknya kamu pakai roda nih di salah satu sisinya atau di beberapa titik sebagai penyangga aja, agar berat pagarnya bisa disangga dengan menggunakan roda tersebut. Tapi masih bisa fleksibel penyangganya. Tapi ini hanya rumah contoh saja kayaknya. Soalnya untuk rumah yang lain dia sudah simetris. Nah, ini sih yang benernya kayak gini ya. Jadi di tengah untuk aksesnya. Jadi lipat ke kiri dan lipat ke kanan. Bebannya sama. Kemudian akan lebih enak dilihat sih. Untuk carportnya di sini cukup untuk 2 mobil. Mobil besar bisa masuk dua-duanya. Untuk ukurannya 4 dikali 5 meter, karena ada kurang lebih sekitar 1 meter untuk taman di sebelah sini. Inspirasi juga nih buat home lovers. Carport itu ternyata tidak selamanya harus pakai keramik, tapi di sini dia pakai batu alam nih. Ini batu candi ukuran 30 x 30 dikombin dengan plesteran aci. Jadi tidak licin, kemudian estetikanya juga dapat. Dari area carportnya, sekarang kita lihat bagian fasadnya, home lovers. Ini fasadnya, lantai atas dan lantai bawah punya sisi tersendiri atau punya konsep sendiri-sendiri ya. Kalau untuk yang lantai 2-nya dia pakai kayu, tapi dia bukan kayu artificial dari Conwood. Jadi walaupun terlihat kayu, tapi dia lebih awet. Fungsinya, yang pertama sebagai estetika, rumah kita jadi lebih estetik, ada nuansa kayunya tapi bukan kayu. Kemudian lebih ramah lingkungan karena kita tidak babat kayu di sana. Kemudian dari segi privacy, rumah kita agak sedikit tertutup walaupun memang tidak tertutup semuanya. Dan yang terakhir adalah sebagai pemfilter cuaca panas agar tidak terlalu masuk ke area kamar dan area balkon. Nah, sini deh home lovers, aku kasih tahu cara bikin secondary skin dari Conwood-nya ya. Nah, kebetulan di sini ada rumah yang sedang dibangunnya dan bisa dilihat sendiri ya. Jadi dia itu di depannya, setelah dia bikin pengaman untuk balkon, kemudian dia bikin rangka dari hollow warna hitam itu dan dia tempelin kurang lebih berjarak 10 cm 10 cm masing-masing jelajur vertikal Conwood-nya. Nah, untuk pemasangan Conwood-nya juga dia hanya dilem loh. Jadi yang dipatek sama dibor sama baut itu yang bagian atas dan bagian paling bawahnya aja. Sekarang kita masuk ke bagian lantai dasarnya. Di sini punya konsep sendiri lagi. Kelihatannya seperti batu alam ya, ada warna batu seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah keramik homogeneous style, home lovers. Dari kusennya sendiri dia udah pakai aluminium warna hitam. Termasuk adanya jendela mati seperti ini. Ada di pojok ini akan membantu banget tata pencahayaan. Selain yang ada di sebelah sana, pojok-pojok rumah juga tidak akan gelap. Yuk, kita lihat dalamnya seperti apa.
Oke, dan sekarang kita sudah ada di dalam interiornya nih Home Lovers. Untuk di lantai dasar ini ada satu kamar tidur, kemudian ada kamar mandi, kemudian di sebelah sini ada tangga menuju ke lantai 2. Untuk luas rumahnya sendiri 54 meter persegi dengan luas areanya 78 6 kali 13. Luas bangunannya 54 meter persegi. Nah, kemudian ada ukuran 4,5 kali 3 meter. Dia ada ruang entertain dan ada area kitchen di area sebelah sini. Tapi kita bahas satu-satu aja dari area entertainnya dulu ya. Di sini area entertainnya bener-bener compact dengan sofa yang cukup besar, tapi masih tetap muat di sini dengan satu buah backdrop TV. Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter ke sana. Aku masih ngerasa nyaman banget sih di sini. Walaupun mungkin agaknya nih si backdropnya buat aku pribadi sih agak terlalu maju ya, atau agak terlalu tebel. Jadi agak ngabisin untuk area luas 4,5 ini. Tapi yang tadi aku bilang nih, kalau kamu punya rumah, kemudian ada punya jendela mati di sudut seperti ini atau tetap pencahayaan sudut, ini bener-bener ngebantu banget sih buat aku. Karena apa? Biasanya sudut-sudut rumah itu tidak terekspos dengan cahaya, tapi di sini sudut rumah ini masih cukup terang. Mungkin ini salah satunya kenapa aku pas duduk di sini masih ngerasa nyaman walaupun areanya sangat compact. Sekarang kita ke dapurnya ya. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa backdrop ini agak tebel nih. Karena mejanya dia fleksibel, bisa ditempel. Oke. Nah, ini jadi inspirasi juga ya buat kamu. Nah, kemudian kita kunci di sebelah sini. Terus ini pasti si kursinya juga kayaknya punya tempat penyimpanan sendiri ya. Karena ini bisa dilipat, nggak mungkin kursinya tetap makan space seperti ini. Ini kayaknya ke... Nah, akhirnya ketemu juga ya setelah aku sama kameramen berbingung-bingung ria. Ternyata bener, masukinya adalah ke sela-sela. Kenapa si backdrop TV ini agak tebal, jadi dia menyesuaikan dengan lebar kursi juga ternyata nih 40 cm. Dan dimasukin ke sela-sela sini. Nah, kenapa tadi aku bingung? Ternyata masalahnya ada di lemari esnya nih. Ini padahal udah bener masukinya dari arah belakang sini. Karena dia udah ada cowoknya, cowoknya seperti ini ya. Nanti di zoom aja. Ngambilnya juga memang harusnya dari sini, tapi lemari esnya kayaknya tidak diperuntukkan seharusnya nih. Ini lemari esnya terlalu maju ke depan, jadi dia mentok pas mau diambil, jadi harus dimasukin dan dibongkar dari arah depan. Tapi kalau untuk yang lain nih, di yang ini tuh kursinya tetap masih bisa dimasukin. Terus yang satunya lagi juga bisa dimasukin. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat kamu di rumah ya. Punya backdrop TV, tapi juga bisa ngeringkes kursi sama mejanya sekalian. Dimasukin sini. Nah, jadilah area ini jadi area yang cukup luas atau areanya jadi clean karena kursi dan mejanya dia gabung dengan backdrop seperti ini. Dan di bawahnya ternyata masih ada meja juga tuh. Nah, kalau misalkan pengen makan di dapur sini secara lesehan juga bisa tuh. Ada tambahan meja kayak gini Home Lovers. Tuh, jadi punya area makan di sini. Area makan atau area apa ya? Mungkin ya di sini untuk lesehan. Karena meja ini berbentuk meja juga. Tuh. Kayak gini atau mungkin tatakan enggak juga. Oke lah, ini untuk meja lesehan kita anggapnya. Jadi menarik banget ya punya area compact. Nah, sekarang kita masuk lagi ke area kitchennya. Nah, jadi tips menarik juga nih Home Lovers untuk pemilihan warna kitchen set. Jadi top table-nya pakai warna hitam seperti ini. Kemudian kita cukup pakai warna putih dop kayak gini. Ini udah jadi kombinasi warna yang menarik juga ya. Jadi tidak perlu harus selalu warna HPL itu yang warna kayu muda atau kita bingung pakai warna apa. Ternyata monokrom putih sama hitam juga cukup menarik loh. Nah, kemudian satu lagi yang jadi tips dari rumah ini adalah ketika kamu punya budget untuk renovasi yang masih belum stabil. Nah, alternatifnya bisa dibikinin dulu seperti ini. Rumah ini adalah rumah yang diproyeksikan ke depannya
untuk renovasi karena di belakang sini masih ada area kosong yang cukup luas, sekitar 4 kali 6 meter nih di belakang sini, dan pastinya pemilik rumah ini nanti akan renovasi dong, tambahan ekspansi lahan ke belakang, ruangan baru ya. Nah, dia sementara ini pakai kaca seperti ini dengan berlapis kusen aluminium. Maksudnya ketika nanti akan melakukan renovasi, tidak usah bongkar dinding. Nah, kebayang kalau misalkan di sini udah langsung pakai dinding aja, nanti ketika akan ekspansi ke belakang ini pasti dibongkar dong, dan akan mubazir ya budget bongkarnya. Nah, kalau misalkan kita pakai kaca dan kusen aluminium seperti ini, termasuk kamu di rumah punya budget yang belum stabil, masih pengen renovasinya setengah-setengah aja, mungkin alternatifnya jangan ditutup semua pakai tembok dulu nih, pakai kusen kaca dengan kusen aluminium seperti ini sementara. Jadi ketika nanti udah ada budgetnya dan akan dilanjutkan renovasi, ini tinggal dicopot aja, kemudian kita pasang di ruangan barunya. Tentunya ini tidak akan mubazir, jendela hidup, kusen aluminium dan cermin dengan kaca. Kemudian nanti tidak ada budget untuk bongkar-bongkar tembok lagi. Menarik ya idenya. Kita masuk ke kamar di lantai dasar ini. Untuk ukurannya 2,5 kali 3 meter. Ini masih sangat nyaman dengan satu buah tempat tidur yang bisa di-adjust juga. Pakai backdrop, lemari di atasnya, kemudian area bawahnya tempat tidur yang bisa dilipat seperti ini, home lovers. Nah, di bawahnya ada ambalan-ambalan. Area ini dikunci dari pinggir nih. Set, kemudian kita kunci. Oke, kemudian ini bisa langsung berubah menjadi area kerja, studio kerja, atau ruang belajar anak. Jadi masih bisa digunakan untuk area-area tertentu ya, yang sesuai dengan background pekerjaan kita. Mungkin kalau masih WFA, semoga tidak WFH lagi ke depannya. Ini bisa dipakai untuk area kerja lah yang jelas. Dari kamar 2,5 kali 3 meter ini, selanjutnya kita masuk ke area kamar mandi yang ada di bawah tangga sebelah sini. Jadi di rumah ini ada kamar mandi lantai dasar dan ada kamar mandi lantai keduanya juga. Kemudian lantai kamar mandinya bisa dilihat ini agak mudun ke bawah atau dia levelnya turun karena menyesuaikan dengan anak tangga di atasnya. Tapi hati-hati kalau misalkan kamu juga pengen bikin rumah dengan merendahkan atau bikin area kamar mandinya lebih rendah, jangan sampai pipa pembuangan ke area got itu lebih rendah dari gotnya. Kalau misalkan gotnya penuh, bisa jadi air itu bakal masuk lagi ke area kamar mandi. Itu tips kalau misalkan kamu pengen bikin area kamar mandinya lebih rendah. Untuk kamar mandi ini sendiri ukurannya 2 dikali 1,8 meter. Untuk ukurannya sih cukup mumpuni ya, jadi cukup leluasa lah untuk ukuran kamar mandi, walaupun area atasnya sedikit kemakan oleh tangga. Kemudian di sini pakai keramik putih ukuran 40 kali 20 dan ada shower, kloset duduk mereknya American Standard, dan di pojok sebelah sini dia udah dapet tata pencahayaan dengan jendela es yang zigzag. Jadi zigzag itu dia masih tetap ada hawa atau udara yang masuk sebagai sirkulasi di kamar mandi ini. Oke, dan sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Di lantai 2 sendiri dia sudah punya tata pencahayaan yang maksimal banget nih. Ada sebuah jendela, terus ada lampu juga di sini. Dari jendelanya bisa dilihat ada tangga menuju akses ke toren atau ke atap genteng di atas sana. Kemudian selain itu juga di sini dia punya kondensor AC yang sudah tertata rapi, jadi ada tempatnya tersendiri, jadi nggak nempel di dinding sembarangan. Dan untuk akses bisa ke tangga monyet dan ke area kondensor AC ini nggak bisa dari sini sih, harus dari area luar pakai tangga lagi, kemudian baru naik ke atas. Kemudian di lantai 2-nya sendiri ada 3 ruangan, yaitu ada kamar mandi di sebelah sini, ada kamar utama ukuran 3 kali 3 meter, dan ada kamar anak ukuran 2,5 kali 3 meter. Dan anyway, untuk semua kamar lantai 1, lantai 2 sudah free dapat AC gratis kalau beli rumah di sini. Kita cek kamar mandinya dulu, home lovers. Ada yang unik di sini. Kalau kita masuk ke kamar mandi, ternyata ada akses juga yang bisa langsung masuk ke lantai ke kamar utamanya.
Jadi kalau masuk kamar mandi sebelah sini, nah, tada, kita bisa keluar dari sini. Karena kamar mandi ini memang didesain bisa untuk dari 2 akses dari luar, mungkin bisa anak, ataupun langsung dari lantai, dari kamar utama, nggak usah keluar dulu, masuk ke sini, tapi di sebelah sana ada pintu. Coba kita masuk ke kamar mandinya yuk. Nah, ini dia akses kamar mandinya dari kamar utama. Salah satunya biar tidak beradu, ini kamar mandi dibikin yang pintu geser satu, yang pintu biasanya satu. Tapi jangan lupa, kalau misalkan kamu pengen bikin kamar mandi yang double akses seperti ini, kalau pas ada yang masuk, jangan lupa kunci keduanya ya. Jangan kunci salah satunya aja. Jadi lebih aman. Oke, kamar mandinya ini ukurannya 1,8 kali 3 meter. Luas banget untuk ukuran rumah 54 meter persegi ya. Kemudian kamar mandi ini sudah full keramik dinding semuanya. Ada wastafel, kemudian ada cermin di sini, ada kloset duduk. Pokoknya luas banget lah. Jadi ada shower. Kemudian untuk area lantai yang kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya juga sudah dipisahkan. Plus ada tetap pencahayaan di sini. Di sini ada jendela zigzag dengan kaca es. Dari kamar mandi ini kita langsung masuk ke kamar anaknya sekarang. Kamar anaknya juga menarik banget nih. Di konsep sedemikian rupa, ada panggung-panggung tersendiri. Jadi ukuran 2,5 kali 3 meter ini dibikin untuk 2 anak sekaligus. Depan dari tempat tidurnya persis, ini ada area bermain. Terus juga sebelum ke panggungnya, di sini ada yang menarik juga. Kenapa lahan ini dikosongin? Ini kembali lagi nih konsep si kursi tersembunyi ya. Di sini ada kursi. Nah, ini bisa ditarik, kemudian kita simpan di sini untuk meja belajar juga ternyata. Menarik banget ya. Kemudian di setiap tangganya juga dia sudah pakai area penyimpanan atau ada laci seperti ini di setiap tangga untuk naik ke area panggungnya. Di area panggungnya juga tuh buka kuncinya menarik banget ya, tuh tinggal di kayak gini. Dan di sini ada tempat basementan gitu tersembunyi untuk area penyimpanan mainan. Biasanya breg di sini semuanya jadi beres lagi deh. Dari kamar anak, sekarang kita lanjut ke kamar utamanya. Di sini kamar yang paling istimewa ya tentu saja ya. Kamar tuan dan nyonya rumah ukuran 3 kali 3 meter dengan desain yang begitu elegan seperti ini. Dengan wall panel seperti ini. Kemudian ada headboard HPL, queen size. Terus di sini ada lemari expose. Lemari expose tetap sih di area bawahnya tetap ada area penyimpanan. Satu kelebihan dan kekurangan lemari expose itu yang pertama, kita harus selalu tetap nyimpen rapih pakaiannya. Terus juga yang ditampilkan tentu saja pakaian-pakaian atau baju-baju yang pilihan ya. Jadi nggak sembarangan yang di luar. Karena kalau misalkan terlalu banyak, jadi kesannya ya bisa dibilang kumuh juga ya. Banyak kayak jemuran gitu di dalam kamar. Kemudian kelebihannya ya kita tidak perlu harus punya banyak space untuk punya lemari seperti lemari pada umumnya. Tapi tetap di area bawahnya dia pakai penyimpanan yang tertutup. Nah, kemudian di sini ada yang menarik juga nih. Ada meja untuk kerjanya benar-benar mepet ke area tempat tidurnya. Jadi di sini mungkin untuk laptop atau untuk keyboardnya. Kemudian di sini untuk PC. Mungkin kayak gitu ya konsepnya ya. Tapi nggak bisa dibawa masuk sih keyboardnya. Nggak bisa, tetap. Ini kayaknya laptop doang. Kalau udah beres ya simpan sini laptopnya. Terus tutup lagi deh. Kalau mau kerja tinggal dibuka, ambil laptopnya, dibuka, terus di sini kerjanya. Oke, kemudian dari area interior dari kamar utamanya kita ke balkon yuk. Ada apa di sana? Baik, nah ini yang tadi kita lihat dari depan ya, yaitu area balkon dengan ditutup dengan partisi conwood seperti ini. Nah, ini jadi benar-benar area favorit pastinya untuk ngobrol karena privasinya sedikit tertutup walaupun tidak sepenuhnya. Terus jaga cahaya matahari tidak terlalu deras ke area balkon sini. Dan di sini juga pakai pintu kaca nih home lovers. Tuh. Jadi sudah sangat nyaman banget lah kamar, kemudian ada balkon, kemudian punya secondary screen seperti ini. Wow, amazing ya. Dan di sini juga untuk pengamannya dia udah pakai apa nih, aluminium ya kayaknya ya. Oke lah. Dan di area ini home lover saatnya aku buat ngasih tahu ke kamu buat harga rumah
di Grand Residence City, yaitu harganya untuk rumah 2 lantai di badan atau yang standarnya harganya 800 jutaan untuk tahun ini, dan pastinya tahun depan akan naik dong. Kemudian yang menarik di sini adalah adanya promo DP 20 jutaan all in. Jadi DP bayar 20 jutaan itu sudah include biaya-biaya yang lainnya. Kemudian untuk angsurannya sekitar 5 jutaan. Satu lagi nih promo yang paling menariknya juga dari Grand Residence City ini adalah kamu bisa pilih program subsidi cicilan. Yang pertama adalah 6 bulan tidak usah membayar cicilan. Dan yang satu lagi, kamu bisa pilih selama 2 tahun dapat subsidi cicilan 1 juta rupiah selama 2 tahun loh. Jadi pilihannya kalau misalkan kamu habis ngeluarin uang 20 jutaan ya untuk dapat rumahnya, terus selama 6 bulan ke depan kamu tidak usah angsur, angsurannya kamu alokasikan buat renov-renov atau buat biaya yang lain. Ataupun bisa juga ambil yang setiap bulan selama 2 tahun dapat subsidi 1 juta rupiah. Wah, gimana tuh? Menarik banget kan? Selain itu juga ada banyak banget fasilitas yang ada di Grand Residence City ini. Oke, dan itu dia untuk informasi kita kali ini mengenai rumah di Grand Residence City. Semoga bisa ada inspirasi yang kamu ambil buat kamu yang pengen ambil rumah, yang mau renovasi rumah, atau mau yang bangun rumah, bisa jadi inspirasi ya untuk rumah yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Muhammad Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.